entry kita sebenarnya hanya area-area begini aja. Ya, di area dimana kita nanti akan menemukan pola ya. Kalau tidak ada pola jangan. Jadi intinya paling gampang itu kita menunggu pola itu muncul. Selama belum muncul lebih baik bersabar. Jadi satu, kita lihat apakah break level. Ini untuk entry lanjut ya. Break level berarti kalau dia break ke atas kita entry buy. Kalau break di bawah kita entry sell. Yang kedua itu minimal saat dia mau berbalik atau koreksi atau berbalik. Ini berbalik atau koreksi boleh saja. Cuma yang ini syaratnya minimal dua syarat. Minimal dua syarat. Harus minimal dua syarat. Syarat pertama kemarin mungkin bisa jadi ada penolakan rejeksi. Nah, rejeksi ada sumbu yang panjang tadi kita contohkan tadi, memantul. Kemudian ada perubahan warna plus perubahan warna. Kalau dia naik harus muncul warna merah. Kalau dia turun harus muncul warna hijau. Dua syarat. Yang kedua bisa jadi ada loss momentum di situ di support resisten misalkan. Tapi harus diikuti dengan perubahan warna juga. Jadi ada dua lagi. Atau yang ketiga tidak ada rejeksi. Ini kalau satu lagi tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, tiba-tiba dia berubah warna. Kalau dia berubah warna, maka lihat warnanya, momentumnya bagaimana. Kalau momentumnya sudah panjang, artinya sudah signifikan, bisa langsung entry. Kalau misalkan lebih pendek, maka tunggu warna berikutnya, warna yang sama. Jadi sudah pengaruh itu kalau perubahan warna itu minimal setengah. Kalau misalkan dia naik, ini kan warna hijau, tiba-tiba dia warna merah. Nah, merah ini bodinya minimal harus setengah di sini. Ya, kalau cuma kurang jangan, minimal setengah, lebih besar lebih baik. Ini bisa langsung sell di situ. Dengan catatan harus ada kecenderungan, itu apakah naik dulu atau turun dulu ya. Itu harus ada. Kalau tidak ada jangan, lebih baik bersabar lagi. Contoh lagi ya, misalkan dengan time frame M15 ya, nanti akan selalu ketemu di time frame 15 itu ya. Saya contohkan yang mungkin yang agak lama ya. Begini ya, intinya dia harus bergerak membentuk, harus ada kecenderungan dulu. Oke, dari sini lihat sebelah kiri ada harga yang terbentur sampai di situ. Itu artinya secara histori yang terdekat itu seller hanya sampai di situ. Maka ketika dia mencoba untuk mendekati dan gagal, maka perhatikan histori yang terdekat di sini. Mulai merah, kemudian mulai besar itu mulai mengecil. Mulai ada penolakan, mulai ada hijau. Ya, hijau ketika masih kecil kita tunggu hijau lagi, kita tunggu yang signifikan lagi boleh. Sehingga disinilah kita entry-nya. Resiko taruh di bawah, ini ada level, taruh di bawahnya level di sini. Targetnya ya kita naikkan ya, kita taruh di atasnya lebih dikit set. Atau kita lihat sisi sebelah kiri, kalau ada di situ ada penolakan, taruh di situ. Sudah paling aman. Termasuk ketika dia kalau dia berada di sumbu-sumbu begini, hati-hati ya. Ya, berarti ada potensi dia akan memantul kembali. Akan ada potensi memantul kembali. Tetapi ini karena belum tren, maka harus berhati-hati ya. Nah, cenderung itu seperti ini, dia lebih cenderung. Sehingga ketika dia mendekati juga di sini, perhatikan apa yang bisa kita dapatkan di situ. Oh, merahnya itu momentum, berarti tidak ada petunjuk. Ada perubahan warna tiba-tiba. Apa yang bisa kita dapatkan? Ada perubahan warna yang langsung signifikan, kita bisa entry langsung di situ. Atau kita bisa telisik lebih detail. Apa yang bisa kita dapatkan di situ? Oh, ternyata di situ ada pola namanya inside bar atau outside bar. Di sini range-nya, high-nya, di sini low-nya, kemudian candle yang hijau di sini, yang candle yang merah itu berada di dalam.
Jadi range-nya atau high dan low-nya berada di dalam candle warna hijau itu. Dan terakhir warna hijau itu berarti mengindikasikan konfirmasi naik. Di mana kita entry-nya sesudah ini hijau selesai. Jadi di sini. Begitu kita entry langsung merah, jangan kaget sudah. Yang penting kita siapkan resikonya di mana. Ya, resikonya taruh di bawah sumbu. Ya, diukur jaraknya. Oh, 400. Berarti kalau 400 targetnya 400 mampu enggak? Jangan terlalu jauh. Kita bisa tarik 300 ya, 300 kurang atau 300-an. Nanti targetkan dinaik, targetnya ya 300 lebih dikit lah. Atau kita lihat kalau di situ ada level, ya dekatkan dengan level. Lebih aman pakai level itu. Yang banyak disentuh untuk kita entry-nya. Ini untuk targetnya. Demikian juga ketika dia nanti naik, ya perhatikan ada petunjuk apa, ada loss momentum enggak, apakah ada rejeksi, ya kita perhatikan. Nah, ini ada rejeksi, ya ada rejeksi tapi terlalu kecil, ya ada rejeksi terlalu kecil, ya. Kemudian bodinya juga tidak terlalu signifikan di sana. Kemudian kita lihat, misalkan kita terjebak misalkan, ya saya bilangnya biar kita nanti ada antisipasi, ya. Misalkan kita terjebak, kita melihat oh ini ada loss momentum, ada perubahan warna cukup misalkan. Nah, kita entry misalkan di sini. Sell misalnya. Tidak usah khawatir dengan entry yang sudah kita jatuhkan dan analisa kita. Yang penting kita antisipasi di atasnya tarik ya 350, bukan 350 itu kalau di H1, kalau di M15 ya 100 sampai 200. 100 sampai 200 di atasnya 250 oke, 200 oke. Nah, ini kita bisa SL kan atau kita bisa switch, ya kita lakukan averaging juga boleh, switch juga boleh. Yang jelas di atas level, di atas sumbunya yang kecil-kecil itu. Ini SL juga boleh, kita gunakan recovery yang lain juga boleh. Jadi resikonya taruh di atas sumbunya, tidak masalah ya. Kalau kita SL, kalau kita recovery ya kita buy stopnya di situ. Karena ini cukup panjang, sudah cukup panjang mungkin dalam benak kita ini sudah tinggi, jangan mengambil posisi buy, ya boleh saja kita SL kan di situ, lebih aman begitu. Nanti kita lihat petunjuk lagi. Nah, ada petunjuk lagi misalkan belum mendekati jam 11-12 misalkan, ya kita bisa masuk. Kalau enggak, kalau sudah cukup malam jangan, lebih baik kita tunggu hari esoknya lagi, karena udah malam biasanya akan datar ya, sampai selesai akan datar begitu. Ini kita menghindari jam-jam di atas jam 10 entry kita, sehingga kita nanti tidak begadang untuk menjaga dan ini exit, karena akan sulit untuk mendapatkan lebih ya setelah jam-jam Eropa itu keluar dari marketnya.